itu bukan dari saya terutama ya, atau kami dua mengatakan Jokowi pembohong. Dirinya sendiri memproklamirkan. Lebih konyol lagi, ada pengakuan Aguan, kami dipaksa. Ya kan? Kami harus selamatkan wajahnya presiden. Coba di mana kehormatannya Jokowi? Gimana logikanya saya bahwa ada orang yang sedang merampok negara jadi tamu VIP presiden? Karena saya nggak mau bergabung sama orang munafik, orang pembohong, orang culas, orang licik. Saya marah-marah ke Jokowi karena saya tahu sifatnya sangat membahayakan negeri ini. Dan saya harus keluar teriak. Dan bergabunglah istilah saya geng oligarki dan geng Solo. Seharusnya tangkapkan si Agus Raharjo berfitnah. Usut dia. Atau memang betul. Padahal ini peristiwa sangat serius. Bayangkan Agus Raharjo ketua KPK mengakui dia dipanggil ke istana dan dimarah-marahi. Indonesia sekarang itu betul-betul dikendalikan oleh oligarki. Betul-betul dikendalikan oligarki. Perintah Solo 13 Oktober itu lebih dahsyat dari dekret Presiden 59 dan Super Smart 66. Perintah Solo 13 Oktober itu lebih dahsyat dari dekret Presiden 59 dan Super Smart 66. Anda boleh suka atau tidak suka Ibu Megawati. Tapi dia berkali-kali menyelamatkan negara, termasuk yang terakhir. Dinasti Jokowi berlanjut itu oligarki yang sangat berkepentingan. Bukan siapa-siapa, oligarki yang menginginkan tuh Gibran harus jadi. Terakhir ketemu di sebuah podcast Bang Said sama Bang Panda pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Eksklusif. Iya. Nggak pernah. Ayo kita mulai. Ini karena kalian dua aja ini. Hari ini kita langsung. Oke, main. Jumpa lagi di podcast Kalian TV. Episode kali ini super spesial. Spesial. Menyambut tahun 2025 kita. Enggak menyambut, ini udah 2025. Oh, udah 2025. Kita spesial, super spesial karena kedatangan kita berhasil mendatangkan dua politisi senior. Iya, manusia merdeka. Manusia merdeka. Nggak punya beban. Nggak punya beban. Dan kita tanya apa sih meaning dari manusia merdeka dan apa kritis beliau-beliau ini demi bangsa dan negara. Selamat datang Bang Said Didu. Selamat ada. Selamat Merdeka, sore. Bang. Merdeka. Selamat datang Bang Wanda. Merdeka, Bang. Merdeka. Oh, merdekanya tuh gacornya beda, Bang. Ini suatu kehormatan ya, Bang. Gacornya tuh beda. Karena sekarang merdeka itu agak-agak langka, Bang. Artinya, definisinya. Izinkan kami untuk mengulas secara lebih dalam. Tapi sebelumnya kita tanya perjalanan sejarah karakter tokoh Bang Said dan Bang Panda itu Kapan Bang saling kenal? saling kenal. Jadi mungkin Bang Said bisa. saya saat itu masih anak muda lah. Anak muda kerja di BPP Teknologi. Terus saya mengikuti. Beliau kan memang tiga yang saya kenal tokoh PDIP itu, yang senior. Satu Sabam Sirait, dua Panda Nababan, tiga Irmadi Lubis. Itu segenerasi yang saya kenal. Dan saya pernah dengan Sabam Sirait ngobrol kita tentang sagu tahun 80-an. Sagu. Tentang sagu di BPPT. Iya. Nah, jadi saya ingat betul. Jadi ini beliau setelah kemarin ini orang memang selalu hanya memikirkan negara dari dulu, bukan mengejar harta atau jabatan. Hanya memikirkan negara karena 90-an kalau dia tidak memikirkan negara ngapain di PDIP? Masuk Golkar dong seperti saya. Saya kan saat itu Golkar. Emang kalau masuk Golkar nggak mikir negara, Bang? Bukan kan, maksudnya menikmati kekuasaan. Menikmati kekuasaan. Nah, itu nanyanya menikmati kekuasaan. Tapi beliau kan di luar memikirkan negara, ya Bang ya. Kira-kira begitu. Nah, konsisten tuh. Nah, kecelakaan aja PDIP berkuasa gitu. Dan hingga detik ini perjuangan itu, spirit itu masih tertanam di karakter Bang Panda nggak menurut Bang Said? Saya justru pas
ada Bang Panda, kemarin saya ditelepon, teriak saya, Bang Panda, di mana Bang Panda sekarang? Wah. Karena merasa ketemu teman. Iya. Gimana kalau abang sendiri kesan ini dari tadi kan ceria banget, kesan ketemu Bang Said pertama kali nih, maksudnya setelah sekian lama mungkin nggak ketemu ya kan? Saya terus terang aja, bukan tahun ini, 1-2 tahun terakhir ini kulihat, ini saya hidup bukan main ini gebrakan-gebrakannya gitu loh. Apa aja ditohok ini gitu loh. Iya. Apalagi waktu rame dulu soal saham-saham. Papa minta saham. Papa minta saham. Papa minta saham dan sebagainya. Pak Said Didu lah yang ini. Sebenarnya ada kombinasi temen dia, Sudirman Said. Nah bicara Artinya duit tunggal ini. Iya. Bicara gebrakan dari kejauhan abang ngelihat Bang Said ini 1-2 tahun ini gebrakannya luar biasa. Kalah gebrak atau gimana abang? Apa? Abang kan juga sering ngegebrak nih. Nah. Apalagi lewat kita keadaan TV. Ini merasa tersaingnya sama kawan lama atau gimana nih bang? Tersaingi enggak. Oke. Terkombinasi iya. Ini biar jelas dulu. Enggak gini, apa yang diteriakkan Pak Said Didu itu seperti di hati nuraniku gitu loh. Apalagi terakhir-terakhir ini ya kan gerakan membantu orang kecil, korban-korban dari apa yang terjadi di PIK dan sebagainya. Itu terusnya menggugah saya gitu loh. Jadi ya atmosfer sama ini cita rasa itu kalau itu keindahan tersendiri dalam gerakan-gerakan sosial dan politik gitu loh. Tanpa melihat bahwa dia ini bekas Golkar, ini PDI Perjuangan atau apa, tidak itu gitu loh. Kalau aku ngelihat persamaan antara Bang Said dengan Bang Panda, yang pertama kalau tadi Bang Said itu Bang waktu muda, sekarang masih muda Bang, abang-abang masih muda semua, ya kan masih semangat gitu. Iya. Yang kedua narasi abang-abang ini sama Le. Oke. Yang pertama Jokowi pembohong ya kan belakangannya. Rusaknya demokrasi karena Pak Jokowi ya kan. Iya. Gak ngerti partai dan sebagainya. Aku rasa ada kesamaan antara Bang Said dengan Bang Panda ya kan. Spirit perjuangannya. Iya, Tapi spirit perjuangan sama. tunggu dulu. Itu bukan dari saya terutama ya atau kami dua mengatakan Jokowi pembohong, dirinya sendiri memproklamirkan Dirinya bahwa sendiri. Iya. Buktinya banyak. Iya. Iya kan? Jadi tidak fitnah, tidak tuduhan, tidak insinuasi. Jadi jangan kau pikir saya ya, apalagi bersama berdua untuk mengatakan enggak. Banyak contoh. Investor sudah ke IKN dari Timur Tengah, dari Singapura, dari Jepang, dari apa gitu kan. Rocky Gerung udah teriak-teriak, bohong itu, gak benar itu, gitu. Dan ternyata memang betul bohong. Lebih cerah lagi, lebih terang benderang lagi kebohongan itu waktu dia bawa oligarki ke IKN yang dipimpin oleh si Aguan, dibawa. Lebih konyol lagi, ada pengakuan Aguan, kami dipaksa, ya kan? Kami harus selamatkan wajahnya presiden. Coba di mana kehormatannya Jokowi dikomentari kayak gitu? Kan kalau tidak buah daripada bohong. Iya. Gitu loh. Dan belum lagi cerita yang lain-lain. Yang mobil SMK sudah banyak yang nawar, sudah banyak yang ini gitu ya. Banyak lah, bukan mau kita inventarisasi banyak gitu loh. Aku gigit gitu ya. Enggak digigitnya. Atau siapa yang gigit gitu Bang? Loh iya. Jadi artinya bukannya kita menambah-nambah, dia sendiri yang memproklamirkan dirinya. Nggak usah jauh-jauh bahwa inilah kebohongan-kebohongan yang dia lakukan gitu loh. Tapi Mas Said sepakat Bang Said? Enggak, kalau saya tuh sempat juga terbohongi sama dia. Oh, Saya kan 2014 1,5 tahun di dalam Iya. sebagai staf khusus Menteri SDM. Kalau Bang Panda kelihatannya lebih lama. Lebih lama dibohongi ya. 10 tahun partainya. Silakan dibantah Bang. Jadi saya setelah saya bongkar Papa minta saham saat itu, Bung Panda, terus dipanggil saya, disuruh berhentikan. Dia bilang ini orang besar. Marah saya. Pada saat itu kan Setia Novanto apa segala ya kan. Ini nggak bisa. Ini harus dilawan. Abang minta diberhentikan sama Pak Jokowi? Nggak diberhentikan kasus itu. Oh.
Nah, sampai saya katakan yang orang diutus pakai intelijen menghilangkan saya tetap jalan. Ini nggak bisa. Ada dibiarkan perselingkuhan tingkat tinggi yang melibatkan istana, melibatkan semua pihak untuk merampok negara. Itu pernyataan saya. Iya. Nah, jadi saya bilang, oh orang ini ternyata ini pembohong besar. Siapa bang? Pak Jokowi. Maksudnya di publik seakan-akan baik, ternyata ini juga. Nah, yang menarik Bung Panda adalah pada saat itu kan yang disebutkan kan terlibatkan Reza Khalid kan. Iya. Tahu-tahu nikah anaknya di nikah di Solo. Itu orang ini tamu VIP. Foto khusus. Gimana logikanya saya bahwa ada orang yang sedang merampok negara jadi tamu VIP presiden gitu loh. Nah, disitulah ini nggak bisa dipercaya. Nah, disitulah saya menjadi manusia merdeka. Itu Bang Panda. Nah, saat itu Bang, saya ini nggak benar nih orang. Inikah aku harus keluar dari pemerintahan? Nah, malamnya tuh saya tanya istri saya, Mam, tabungan masih ada nggak? Kenapa? Aku mau mundur semua dari jabatan. Malam itu saya mundur semua dari jabatan dan saya kehilangan berapa Bang? 272 juta sebulan untuk menjadi manusia merdeka. Karena saya nggak mau bergabung sama orang munafik, orang pembohong, orang culas, orang licik. Nah, semua kayak ini udah terberat. Nah, jadi maksud saya, disitulah perlawanan hati saya muncul. Ini nggak benar negara ini dipimpin orang yang boram moral seperti ini. Jadi bukan karena orang melencatan, Said Didu marah-marah ke Jokowi karena dipecat, bukan. Saya marah-marah ke Jokowi karena saya tahu sifatnya sangat membahayakan negeri ini. Dan saya harus keluar teriak. Nah, semua buzzer menyatakan Said Didu karena dipecat maka menyebabkan dia marah-marah ke Jokowi. Bukan. Saya ingin menyelamatkan negeriku supaya tidak dipimpin orang licik, culas, pembohong dan munafik. Itu. Nah, coba ikuti pernyataan saya mulai 2016. 2016 saya masih di dalam loh. Di salah satu podcast ini kami kutip, Bang Said menyebut pergerakan Abang dalam melawan oligarki justru bukan dari PIK 2. Jauh sebelum itu di 2016 Bang Said sudah mengidentifikasi ada rencana bergening politik Jokowi yang menyerahkan kewenangannya kepada oligarki untuk kesuksesan politiknya. Betul ya Bang? Nah, pertanyaannya, poin-poin identifikasi apa yang menjadi tanda bahaya menurut Bang Said bagi Indonesia? Nah, nanti bisa nggak Bang ungkap di sini Bang? Nanti ditanggapi Bang. Jadi begini, Bang Panda. Sebenarnya partai Bang Panda ini sudah dikudeta oleh Jokowi 2016. Oh ya? Sudah dikudeta. Megawati itu sudah dikudeta 2016 Pak. Nah, cuma saya nggak tahu mereka paham apa enggak, tapi saya udah paham ini sedang dikudeta. Kenapa? Coba lihatlah. Pada saat itu menteri-menteri yang berpihak ke rakyat itu diberhentikan. Rizal Ramli, Sudirman Said, apa segala. Terus menteri-menteri yang ece-ece dikasih ke PDIP. Dimasukkanlah menteri-menteri oligarki ke dalam. Oke? Nah, disitulah bergabung oligarki dan dibuanglah PDIP yang partai yang membesarkan. Siapa Bang menteri oligarki itu menurut Abang? Ya udahlah, kita tahulah siapa Menko Perekonomian. Kan coba Jonan dikeluarkan, masuklah. Padahal Jonan itu punya karakter. Termasuk Anies Baswedan kalau itu menteri pendidikan dikeluarkan? Ya, Rizal Ramli, Sudirman Said, Ferry Musliman Paldan, teman-teman ini menteri-menteri yang ada integritas dan memikirkan rakyat. Coba PDIP saat ini dikasih menteri apa? Kan hanya Menpan, Menko PMK. Nah, hanya kayak gitu-gitu. Tidak ada yang terkait dengan ini semua. Dikasih semua ke oligarki. Jadi 2016 istilah saya itu kudeta Jokowi kepada negara dan PDIP dan bergabunglah istilah saya geng oligarki dan geng Solo. Perkawinan lah dari situ tuh Bang ya. Disitulah. Nah, disitulah dirancang semua kapan Gibran jadi, kapan Bobi jadi oleh oligarki. Nah, itulah kenapa saya sekarang Bang ini terus ya
saya bersyukur karena di ujung pemerintahan Jokowi itu partainya Bang Panda menyadari bahwa macan yang ditunggangi ternyata giginya sangat berbahaya. Tapi Bang Panda yang dipaparkan, diceritakan Bang Said ini, izinkan kami mengkonfirmasi, benar nggak Bang? Sudut pandangnya, Bang. Sebagian benar, sebagian enggak. Jadi Jadi benar gini, nggak? artinya kalau di salah diartikan bahwa dia mengkudeta kita, enggak juga. Dalam arti kata bahwa dia pintar memainkan peran dan juga sandiwaranya yang ini itu bukan berarti. Jadi apa yang diperlakukan ke dia, memecat dia, itu sama dulu dengan yang dilakukan kepada Arifin Panegoro, sama dengan Laksamana Soekardi segala macam, melanggar partai keluar. Jadi tidak spesifik dia Jokowi dengan anak-anaknya itu. Murdaya-Po melanggar. Sampai PDI Perjuangan itu dituduh goblok. Orang-orang kaya kok dikasih keluar. Itu raja uang itu Arifin Panegoro. Medco, minyaknya Jubilah itu. Ya kan? Laksamana Soekardi, orang yang bonafit itu. Murdaya-Po yang punya Pondok Indah. Dikasih keluar gitu loh. Nah, dalam soal ini, kenapa saya bilang tadi setengah betul, setengah enggak. Dalam soal ini, dia ini mengambil hati atau katakanlah menjilat kepada Mega Jokowi itu buat aku fantastik. Luar biasa tuh. Iya, pengalaman aku. Misalnya, saya belum bicara dengan ibu. Mas, kenapa nggak diambil tindakan ini? Nanti saya bicarakan dengan ibu. Dengan saya itu berkali-kali dia. Siapa yang nggak terharu? Ya kan kira begitu. Taunya diumbang Loh juga iya. ya. Loh ini kan sakitnya kita ini tidak pernah menipu, ditipu itu nasib. Kita ini biasa menipu orang, ditipu sakit. Kalau aku bilang aku sakit karena biasa nipu. Loh ini yang saya ceritakan ini apa adanya gitu loh, iya kan? Jadi dalam hal ini Jokowi dia punya keahlian tersendiri. Dia misalnya ada satu peristiwa yang sangat serius di Republik ini. Ketua KPK, bekas ketua KPK Agus Raharjo mengakui dia pernah dipanggil ke istana. Dimarah-marahi, suruh menyetok perkaranya Setia Novanto. Ini kan dahsyat dalam tata kenegaraan. Iya. Ngeri nih. Kok dijawab dia waktu ditanya Rossi dari Kompas? Nggak ada itu. Seharusnya tangkapkan si Agus Raharjo berfitnah. Usut dia. Atau memang betul. Tapi dibikin dengan cengengesan itu seakan tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa. Biar aja lah. Saya udah dituduh PKI, saya udah pernah dituduh ijazah, saya udah dituduh apa. Ya apalah itu. Saya udah biasa kok. Iya. Padahal ini peristiwa sangat serius. Bayangkan Agus Raharjo ketua KPK mengakui dia dipanggil ke istana dan dimarah-marahi. Itu spektakuler pengakuan dia itu. Dibikin liwat begitu aja. Nah itu sekarang siapa ya tukang bohong? Abang sendiri berpikir siapa yang bohong, Bang? Apanya? Antara Agus Raharjo sama Jokowi ini, Bang. Ya dialah, cuma dia lebih ahli lah. Kita nggak pernah belajar untuk itu. Kelemahan PDI Perjuangan, kelemahan kepemimpinan daripada Megawati, dia tidak ajari, aku 5 tahun di DPP, tidak diajari berbohong, tidak diajari menipu. Nggak diajari kelemahannya Mega. Lah terus ini Pak Jokowi belajar sama siapa? Bakat. Bawaan badan dia lah itu. Iya. Ini kan udah Jokowi kita bisa bilang Bang, panggungnya sudah selesai harusnya Bang. Secara kelembagaan. Iya. Dari mulai Oktober tahun lalu. Sudah 3 bulan sekarang 2025. Menurut abang-abang Bang Said dulu, Pak Jokowi mantan presiden kita sudah selesai atau belum selesai dengan agenda-agendanya? Nah, ini yang perlu ini pengamatan saya bahwa Indonesia sekarang itu betul-betul dikendalikan oleh oligarki. Betul-betul dikendalikan oligarki. Penegak hukum dikendalikan oligarki. Partai-partai sebagian besar
tokohnya dikendalikan oligarki, Iya, menteri-menteri dikendalikan oligarki, dan pengendali oligarki sekarang masih di Solo, Oh, bukan presiden yang baru. bukan. Pengendali oligarki masih Jokowi maksudnya Bang? Masih. Nah, karena Diperjelas dulu oligarki itu apa itu? oligarki adalah kelompok Cukong-cukong. cukong kekuasaan lah. Nah. Cukong kekuasaan ini yang masih mengendalikan. Kita lihatlah supaya clear ya, apa sih yang terjadi 13 Oktober waktu Prabowo dipanggil tanda kutip menghadap ke Solo, Baik, ya kan? Ini ingat, ada cerita yang menarik. menjelang pelantikan. Oligarki itu berkumpul 11 Oktober di IKN. 11 Oktober 2024. 2024. Keputusannya bahwa ini untuk menyelamatkan oligarki, maka Pak Jokowi harus ketemu dengan Prabowo. Itu yang cerita ke saya itu orang yang hadir di IKN. Siapa Bang? Janganlah. Ada lah. Bukan Bang Panda. Kepo. Nah, Oke, lanjut Bang. terus 13 ke sana kan? Iya. Sebelum berangkat ke sana, pasti Bung Panda ngikuti. Itu kan kita dapat list nama-nama menteri, PDIP akan masuk, apa segala ya kan, Pak? Iya. Setelah pulang itu kan berbalik 180 derajat kan. Iya. Terus langsung Senin dipanggilin satu semua calon menteri, berbalik 180 derajat. Oke? Dan yang muncul adalah calon-calon oligarki kan. Yang saya katakan pada saat itu kabinet yang dibentuk Prabowo adalah kabinet 5 jalur. 1 jalur oligarki, 2 jalur dinasti Jokowi, 3 jalur profesional, 4 jalur partai, 3 jalur profesional. Nah, yang menguasai kabinet Prabowo masih 2, jalur oligarki dan jalur Partai. dinasti Oh, dinasti. Jokowi. Nah, jadi jangan heran kalau menteri-menteri masih banyak datang ke Solo. Nah, itu yang saya katakan sekarang, ini Prabowo ini masih belum lepas dari oligarki yang berkuasa, dan itu masih terjadi. Nah, itu fakta. Nggak bisa Bang Panda yang mengerti politik paham betul itu terjadi, bahwa itu terjadi. Istilah saya surat perintah Solo 13 Oktober itu lebih dahsyat dari dekret Presiden 59 dan Super Smart 66. Surat perintah Solo 13 Oktober. Itu lebih dahsyat. Nah, itu yang selama ini tidak terkikis. Nah, kita sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur itu. Coba, saya masih menunggu suatu saat Pak Mahfud MD menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dinamika 3 periode. Saya menunggu cerita itu. Karena saya paham betul bahwa apa yang dikatakan itu kan pura-pura, saya katanya nggak tahu. Padahal kita dapat cerita dari semua banyak orang siapa yang punya ide itu. Nah, saya berharap suatu saat Pak Mahfud MD cerita supaya orang ini berhenti berbohong, supaya orang ini jangan mewariskan. Kan sekarang saya nggak pernah punya ide kok 3 periode. Ya kan, itu kan padahal Pengakuan konkret apa dari Bang Said yang Bang Said tunggu dari Prof Mahfud? beliau pernah cerita ke saya, di istana tuh ada 2 kamar, kamar A, kamar B. Kamar A itu yang ideal, setelah itu ada pembicaraan kamar B. Apa kamar A, apa kamar B nih Bang? Ya itulah, kamar B itu kamar khusus, hanya orang khusus membicarakan agenda khusus. Dan agenda khusus itu, nah suatu saat akan kebuka semua. Ini akan kebuka semua. Jadi teman-teman sekarang yang merasa sekarang banyak sekali berkuasa selama Jokowi, tunggu aja waktunya. Ini pasti akan terbuka, nggak bisa ditutup. Borok-borok ini akan terbuka. Pengalaman Bang Panda, Bang, kan Abang sering ke istana tuh ketemu Pak Jokowi, ngajarin Pak Jokowi ya kan. Di periode pertama kan Abang tuh yang ngedrill Pak Jokowi, Bang. Saya terus terang aja, ini bukan penyesalan, bukan kemudian satu testimoni. Waktu itu kita datang dengan satu kepolosan, dengan itikat baik, dengan niat yang baik, bahwa pemerintah ini pemerintah yang lebih merakyat, dan kemudian kita bantulah, betul-betul kita bantu dia.
kita berikan pikiran, kita berikan pendapat, ya kan? Sampai ya waktu itu saya masih ingat betul tuh saya bilang bahaya 3 kekuasaan. Terkejut badan, dendam kemiskinan, dendam kekuasaan. Itu saya jelasin rinci sama dia. Apa itu? Dan dia catati. Dia catati. Iya. Ya. Jadi waktu Luhut Panjaitan minta tolong ke saya dan mengatakan, Pan, kenapa aku nggak masuk di kabinet? Itu Ini 2014 Bang ya? 2014. Iya. Wah, mana tahu aku itu. Tanyalah presiden, kau kan dekat dengan Presiden Jokowi, gitu kan. 2-3 kali dia ngomong begitu, ya nggak sampai hati juga. Terpaksa aku ngomong dengan Jokowi. Jokowi mengatakan dia tidak bisa memasukkan Luhut karena Mega menolak. Oh. Surya Paloh menolak. Yusuf Kala menolak. Itulah pelajaran pertama ke Jokowi yang saya ajari dia melawan Mega. Oh, 2014 dulu ya. Aku nggak tahu karena subjektivitas teman punya Luhut, gitu loh. Aku ajari dia. Langsung dipraktekkan. Moga-moga Jokowi lihat ini apa Iya, kita iya, ini. Dia diajarin 1, prakteknya 10. Iya, iya. Jadi aku ajari dia, aku bilang Megawati pernah jadi presiden, dia punya hak prerogatif dan dia tahu prerogatif itu dia nikmati kayak apa. Jadi kalaupun ngomong dia ke Mas supaya tidak itu omongan basa-basi. Karena dia tahu hak prerogatifnya gitu loh. Iya, iya. Nah, yang kedua, JK itu sebelum tamat militer Luhut sudah biang-biangnya Golkar. JK gitu loh. Iya. Alasan JK Luhut itu Golkar. Golkar waktu itu nggak dukung ya. Golkar dukung Prabowo. Iya. Terus, jadi aku bilang bahwa alasan itu tidak relevan. Karena JK biangnya Golkar. Karena beda dengan PDI Perjuangan. Kalau Iya. PDI Perjuangan berbeda dia langsung dipecat. Kalau Golkar kan tolerir, pragmatis, Iya. ya nggak ada masalah. Aku jelasin itu ke dia. Nah kemudian juga mengenai dengan Surya Paloh yang menolak. Surya Paloh itu pernah mau berkelahi fisik di Hotel Borobudur karena mereka bertengkar soal Golkar. Luhut mengendaki Surya jangan campur lagi Golkar karena dia sudah Nasdem. Surya Paloh mengatakan historis aku dibesarkan, dilahirkan oleh Golkar, punya hak aku. Itu menjelang waktu itu kongresnya Golkar gitu loh. Aku jelasin lah ini ke ini. Terbuka lah apa dia. Sama kawan kita ini, Sama Bang. kawan kita ini. 2-3 hari terbuka. Akhirnya dia bilang, Mas Panda kasih tahu sama Luhut, sabar dia menunggu katanya. 31 Desember 2014 dilantiklah dia jadi kepala staf kepresidenan. Itu ceritanya. Tapi yang saya mau garis bawahi, saya ajari dia melawan. Gitu loh. Ini. Jadi abang ada saham lah ya dengan carut marut hari ini bang. Iya. Tapi bukan penyesalan Prakteknya maksudnya. berbeda bener. Prakteknya 10 dia. Diajarin 1, di prakteknya 10. Jadi ini testimoni di depan Pak Didu, biar Pak Didu juga bisa memaafkan kita. Tanya di kantor. Enggak, semua kesalahan PDIP saya sudah saya sangat ini karena kalau nggak ada yang PDIP mempertahankan konstitusi tidak boleh 3 periode, Iya. negara udah hancur. Iya. Itu kita, Anda boleh suka atau tidak suka Ibu Megawati, tapi dia berkali-kali menyelamatkan negara, termasuk yang terakhir Menjaga konstitusi. menjaga Iya, konstitusi. hadiah paling mahal untuk Paling rakyat. mahal untuk rakyat Indonesia. Iya. dengan mengorbankan banyak hal tapi demi bangsa dan negara itu kita Iya. kita harus apresiasi. Itu apa namanya, kalau dipikir ya kadernya dia nanti, tapi dia tetap Iya padahal PDI bisa memilih Bisa. pragmatis ya. Bisa. Untuk akhirnya udah 3 periode. Toh yang untung juga PDI Perjuangan kadernya yang jadi ini kan. Iya. jadi Tapi tadi ya dikatakan di sinilah terus terang terlampau inosennya Mega ini. Iya. Seperti tadi baru makin terbuka mata saya, porsi-porsi apa yang dikasih Jokowi kepada PDI. Betul. Dia kasih si Cahyokumolo 5 tahun, nggak pernah diomonginnya 5 tahun.
Iya, katanya nggak pernah diajak ngobrol bang ya. Dia nggak pernah diajak ke daerah. Iya, iya. Kemudian apa? Koordinasi kemanusiaan apa ya? Menko-nya sini. Kemudian menteri-menteri apa lagi gitu loh. Mensos. Bukan menteri yang strategis. Mensos nggak pernah kasih. Ini yang yang ketangkep itu. Itu yang periode kedua. Oh iya. Enggak, artinya dari awal tidak di bagian menteri perdagangan, perindustrian, BUMN. Strategis, menteri strategis. Menteri daging lah, ini menteri tulang. Iya. Iya. Dikasih tulang dan nggak protes. Nggak. Dan Mega terus terang tidak mau jauh campur itu, gitu loh. Iya, iya. Tapi tadi ada yang menarik statementnya Bang Said ini, Bang Arif. Bang Said tadi mengklaim kabinet Prabowo sekarang adalah kabinet lebih banyak 2 jalur tadi Ya. tangkap. Jalur Oligarki dan jalur dinasti. dinasti. Nah, Bang Said kan sebagai yang Bang Panda juga sebagai yang paham perpolitikan, sudah jam terbangnya tinggi. Ajarlah kami yang muda-muda ini, Bang. Bagaimana kami mengidentifikasi menteri-menteri Prabowo ini berada di jalur tersebut. Coba lihatlah. Oke. Kita jalur lah. Jalur dinasti. Jalur dinasti itu jalur yang memang praktiknya jalur apa? Ya kan? Menjaga dinasti. Budiari jalur apa? Dinasti. Kemudian Ara jalur apa? Royal Sirait. Ya. Oligarki kan? Nggak ada ini sama sekali. Kadang-kadang dipartaikan gitu kan. Nah, banyak sekali yang begitu. Nah, itu yang saya bilang. Dan itu sangat menentukan. Karena apa? Ini menteri-menteri yang nah, coba kalau kita pikir, kita nggak tahu berubah total tuh. Tahu menteri keuangan yang menurut saya bikin masalah keuangan sangat berat masih dipertahankan. Nah, dan tidak kuat sama sekali menghadapi itu. Oke lah, di penegakan hukum juga sama. Jadi menurut saya, nah saya nggak tahu persis bahwa yang profesional berapa sih? Kan saya mohon maaf aja. Erick Thohir menurut saya itu jalur dinasti. Dinasti. Justru bukan oligarki ya. Bukan. Dia dinasti gabungan oligarki dan dinasti. Gado-gado lah dia. Bahlil ya dinasti oligarki. Ya kan? Airlangga ya menteri sprindik. Menteri sprindik. Menteri sprindik. Jadi ada menteri sprindik. Zulkifli Hasan menteri sprindik. Nah, ini kan repot sekali kalau orang-orang bukan BANI-nya. Ya, saya orangnya sengaja sekarang mencoba menyebutkan nama supaya beginilah. Kita lama Pak Panda senior saya, guru saya banyak hal untuk untuk konsistensi. Kita tidak boleh lagi hanya menyatakan bahwa ini tanggung jawab presiden. Orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu kita harus berani menyebutkan namanya bahwa Anda bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab. Jangan Anda berlindung terus sebagai pejabat yang bebas dari tanggung jawab. Oke. Ya, saya bilang. Teman saya Sandiaga Uno, Anda harus bertanggung jawab terhadap PSN yang diserahkan oleh Jokowi yang terakhir karena Anda yang memberikan rekomendasi Rempang, PIK, BSD. Baik. Walaupun sebagai teman Anda harus bertanggung jawab. Nah, itu menurut saya etika Bang Panda yang kita pegang selama ini kan Bang Panda. Iya. Tidak boleh kalau ada salahnya saya duduk silap monggo, itu namanya pejabat publik. Nah, itulah saya katakan. Nah, saya selalu menyatakan, saya berharap Pak Prabowo itu sebenarnya itu jauh lebih dekat ke Megawati dibanding ke Jokowi jauh dalam segala hal loh ya. Dan ideologi apa segala itu ideologi. Nah, itu dekat sekali. Tapi yang heran saya kenapa itu seakan-akan ada syarat dari Solo kita bisa berteman asal tidak berteman dengan rumahnya Tengku Umar. Kan seakan-akan itu kan pertemuan surat perintah Solo 13 Oktober itu adalah jangan berhubungan dengan Tengku Umar. Makanya langsung dikatkan. Nah, itu yang saya menunggu. Ini ada apa di balik ini semua itu. Jadi maksud saya sih berharap Pak Prabowo bisa terlepas dari pengaruh 2 jalur itu. Jalur oligarki dan jalur
dinasti. Betul banget Pak Bang Said ini. Enggak. Prabowo lagi terbebani sekarang, terjebak atau Bisa bagaimana? ada kesan itu, tapi saya mempunyai optimisme. Waktu dia kasih saya bukunya kepemimpinan Baik, militer itu ya. Saya terus terang berharap dari proses transisi yang tadi dengan pengaruhnya Jokowi dan segala macam, memang terus terang aja tanda kutip ada seperti berutang budi, ya mendukung Prabowo untuk jadi presiden, gitu loh, ya kan? Baik. Ada semacam satu berutang budi, kemudian dan dimanfaatkan Jokowi itu situasi psikologis itu, ya kan? Sehingga ya itu sama dengan saya pulang ke Solo katanya tahu dia datang ke Jakarta kampanye siapa Ridwan Kamil. ya kayak gitu ya itu tadi yang dikatakan Pak Didu ya itu makin terbuka ketelanjangan bohong-bohong itu gitu loh. Nggak usah kita tuduh dia pembohong. Iya. Ini aku pembohong loh. Justru dia mengira, Aku bilang banyak datang investor ke IKN, ternyata enggak gitu kan. Aku pembohong loh gitu loh. Jadi nggak satu hal yang baru lagi. Iya. Ya kan? Iya. Nah kembali ke tadi Prabowo, saya percaya dan yakin yang terus terang ke beberapa teman Prabowo yang saya kenal baik, siapalah yang memberikan nasihat ke dia, bisa menegur dia, bisa mengapakan dia, bisa memberitahukan ke dia bahwa ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Saya pikir dia butuh orang-orang yang begitu. Korupsi sampai ke antariksa. Pengertian saya, dia mau ngomongin itu, dia tanya Yusril, dia tanya si Otto Hasibuan. Kalau ku suruh balikin uang bagaimana? Kalau ku suruh apa gimana? Loh untuk apa mereka dekat itu? Iya. Kasih pendapat enggak? Kok dijorokin gitu? Iya. Sampai jadi ditertawain, diviralkan kontra soal ke antariksa katanya. Tapi mau diampuni, mau diambil uangnya gitu. Jatuh dong kredibilitasnya Prabowo. Iya dong. Kok ini dibiarin? Nah, orang-orang yang dekat dengan Prabowo harus berani menyampaikan pendapat, kritik dan sebagainya. Kalau mereka mau betul-betul sukses Prabowo. Tapi kalau tidak ya jorokin. Itu aja gendangnya. Ini kan sebenarnya Pak Said Didu kan sudah mengasih warning. Di kabinetmu ini ada begini-begini. Ada kemudian respon. Iya. Gitu loh. Jangan ditiru gaya si Jokowi. Enggak. Katanya peduli gitu loh. Jadi dibiarkan kasus bergantung. Kemudian itu maka waktu mereka bertemu terakhir di Senayan Gate itu yang waktu Jokowi dan Prabowo, saya kan hadir di situ. Konsolidasi. Iya konsolidasi. MRT. Ya. Saya waktu itu tanya mereka dua. Aku nggak bilang lagi Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Kalian berdua serius nggak? Jangan kalian dua tidak serius loh. Itu yang kemudian dipukul siapa lengan saya Jokowi. Itu kan kelihatan tuh di gambar itu. Iya. Itu aku kasih warning. Nah saya secara kebetulan aku terlibat untuk mereka ini. Rekonsiliasi. Iya dengan harapan betul-betul bahwa keadaan negara ini jauh akan lebih baik lagi. Iya. Gitu loh. Ternyata ya walau alam. Artinya tidak seperti yang kita bayangkan, benar. Jadi dua ajaran yang beliau praktekkan lebih. Tadi diajarin melawan Mega, diajarin 1, dipraktekkan 10. Diajarin supaya jadi kompak berdua, kompak betul, dan Bu Megawati Akhirnya terjadilah 3 bahaya kekuasaan itu ya Bang ya. Terwujud badan dan aku tahu kekuasaan. maksud dia. Oh yang paling bertanggung jawab salah itu siapa? Itu maksudnya Didu. Biar jelas gitu loh. Jadi nanti kalau ketemu jangan diajarin lagi Bang. Kalau kesehatan mau ketemu Jokowi lagi jangan diajarin lagi Bang. Bapak ngajarin 2 aja udah merusak jauh sekali Bang. Terus terang kalau jujur banyak saya ajarin. banyak saya ajarin. Ini adalah guru yang bagus Bang, guru yang baik berarti kan. Ketika muridnya udah melampaui ya. Oke. Muridnya yang culas gitu ya. Tapi ini menarik Bang, dalam konteks Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tadi misalnya sudah dinotis Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Aku menangkap bahwa hari ini tuh seharusnya Pak Prabowo
dalam keadaan yang meminta pertolongan sebenarnya Bang. Ya kan? Jangan sampai lagi misalkan diikuti Pak Jokowi, jangan sampai lagi dipegangin Pak Jokowi. Kan itu tuh sebenarnya poinnya tuh. Gimana tanggapan Abang? Layak nggak sih Pak Prabowo ini dibantu untuk akhirnya dilepaskan dari bayang-bayang Pak Jokowi? Saya begini sih. Saya baca buku semua Pak Prabowo, paradoks, kepemimpinan saya baca. Tulisannya oke. Dan menurut saya itu kalau dia kembali ke dirinya dan apa yang ditulis, maka negara ini selamat. Apa sih? Kan hanya 4 di bukunya itu. Dia menyatakan negara ini paradoks, kaya tapi rakyat miskin. Oke? Penyebabnya adalah karena kebijakan tidak memihak ke rakyat. Ya kan Pak? Iya. Kalau mau Pro rakyat. punya kebijakan memihak ke rakyat, maka harus berkuasa. Kalau berkuasa maka bikinlah partai. Maka dia bikinlah partai. Ya kan? Nah, jadi bukunya hanya begitu. Yang kedua bahwa kalau negara ini mau sesuai dengan pendiriannya, cita-cita pendiriannya, maka semua harus ke rakyat. Ekonomi harus diserahkan ke rakyat, bukan oleh oligarki, bukan oleh konglomerat. Kedaulatan harus di suara rakyat, bukan ditentukan oleh oligarki. Itu kan cita-cita Pak Prabowo, ya kan? Nah, jadi kita hanya mengingatkan Pak Prabowo, teman Bapak selama ini yang Bapak senangi yang di Solo itu berbeda sekali dengan cita-cita Bapak. 1, dia membangun dinastinya. 2, dia dipelihara oligarki. Jadi kalau Bapak bersama terus dia, maka Bapak masuk jurang. Itu sebenarnya intinya. Jadi Pak Prabowo sederhana sekarang. Kalau mau meninggalkan, dia harus berpisah karena berbeda mazhab dengan Jokowi, dan dia harus kembali ke cita-citanya bersama rakyat. Dan saya melihat tanda-tanda itu ada kok, mulai ada. Dia menyatakan, ya mulai ada. Jadi maksudnya begini, coba kalau kita kritik, maka dia ada bereaksi loh, ya Pak Panda ya. Maksudnya kita kritik tentang PPN langsung. Kita ini tentang PSN mulai mengatakan ini memang nggak benar. Jadi maksud saya beda dengan Jokowi yang cuek, nggak ada urusan. Jadi maksud saya begini, saya sih hanya berharap Pak Prabowo, saya mengingatkan Pak Prabowo di depan Bang Panda ini, Pak Prabowo, masa Bapak tuh dengan Jokowi sangat berbeda. Ya. Nah, jadi kalau Bapak mau menyelamatkan bangsa ini, maka kembalilah ke asli Bapak yang saya katakan tadi di buku Paradoks Indonesia, yang cita-cita Bapak menjadi presiden. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa kami akan mendukung Bapak, cita-cita Bapak menjadi presiden, bukan menjadi pengganti, sekedar pengganti Joko Widodo. Iya. Dan kami meyakini statement Bang Said ini dan mengamini akan ditonton dan lihat Pak Prabowo. Apalagi sama Bang Panda. Apalagi sama Bang Panda. Ini pertemuan yang menurut saya benar-benar, siapa tahu hari ini kita ketemu menjadi titik balik negeri ini ke jalan yang benar lagi. Tapi Abang sepakat nggak Bang bahwa dengan Pak Prabowo menjadi dirinya sendiri saja gitu ya, ini akan menjadi satu aura positif untuk bangsa ini Bang? Jadi beberapa waktu yang lalu saya udah katakan, tidak usah buang energi supaya orang ini dua berpisah. Karena apa? Ini minyak dengan air. Oke. Mau diapain? Itu alamiah. Dan ini jauh dari karakternya Prabowo. Jauh sekali dengan karakter dia. Tercermin dari buku dia. Dan dia sama sekali mengakui. Dan dia berterus terang berceritakan apa maunya dia. Beda sama Jokowi. Iya. Beda sekali. Jokowi itu digantungnya persoalan, kemudian tak ada kepastian, dibikin ketidakpedulian, padahal masalah sudah sangat serius. Soal ijazah, apa sih sulitnya? Dia panggil rektor UGM, Dignas, pemilu yang dulu menerima ijazah dia waktu jadi wali kota, selesai. Iya, hanya tunjukkan aja gitu. Iya, tapi dia senang memaintain itu. Dimaintain, diapain gitu, jadi teater, itu yang diakui dia drama Korea. Ya kan dia senang. Iya. Gitu loh.
Sama seperti terus terang aja, kita juga prihatin orang-orang yang dulu sempat di kabinet dia, Yonan, itu paten itu orangnya, Iya. iya kan? Sudirman Said, Anies sendiri, itu disisihkan gitu loh. Rizal Ramli, iya kan? Jadi dari sini udahlah, rakyat itu sudah nggak bisa dibohongi lagi. Jadi jangan dikatakan rakyat mengatakan dia yang memproklamirkan dirinya dibohongi, berbohong. Jadi jagonya dia sekarang, dia dipecat oleh PDI Perjuangan. Padahal dia yang memecat diri. Loh, bagaimana memecat diri? Dia langgar kesepakatan. Dia ikut menandatangani supaya Ganjar dan itu. Ikut di batu tulis dia datang dari Solo mengabsahkan itu. Terus dia langgar. Terus dia khianati keputusan itu. Terus kemudian kita dibikin terharu. Kejam betul Mega. Ada lagi omongan si Laksamana. Kenapa Jokowi diapakan dipecat? Karena dia tidak mau lebih tinggi daripada Mega. Karena dilihat dia lebih tinggi dari. Gila apa? Di situ dia berhasil jago loh. Kita harus kasih apa nih? Aplaus. Hadiah Oscar. Loh enggak, dia hampir tidak ada bisa menciptakan satu situasi menjadi terbalik. Iya. Dia dipecat, dia dianiaya, dia nggak tahu dia yang bikin itu supaya dianiaya. Dia yang menciptakan situasi itu. Kejam betul terhadap Jokowi. Apalah dosa dia, begitu besar jasanya kepada bangsa ini. Wah, kita pun terharu kan cari sapu tangan. Iya kan? Dan dia pun cengengesan dilihatnya. Udah gila. Ngerti gak kamu? Iya. Jangan kau pikir dia gak senang lihat Pak Didu ini. Loh, bisa dong. Kok bisa dia tenang? Ketawa dia. Iya, ketawa dia. Iya, Ada iya. kena dia gitu ya. Wah, ini serius gitu loh. Jangan-jangan kita semua masuk trapnya ya kan, tanpa Iya. sadar ya kan. Iya. Dia yang apa? Dia yang kemudian dibikin jadi korban. Wah, itu masterpiece itu. Hadiah Oscar itu. Benar. Nah, itu teateral tuh. Tapi kita perlu nggak melupakan nama Jokowi, dalam arti udahlah kita nggak usah bahas lagi Jokowi lah gitu. Jokowi is nothing gitu. Perlu nggak sih ada fase di mana kita stop gitu loh. Saya pikir gak usah digituin dengan sendirinya. Lihat aja, alami ya nanti. Karena bagaimanapun Tuhan itu sangat maha tahu. Artinya tidak usah kita berpikir atau berencana ke situ. Hukumannya ada. Maka dia bilang awas karma. Ya. Awas jangan kualat. Ya kan? Itu kan orang-orang tua kita itu kan mengajari banyak tatanan-tatanan pola kehidupan yang menjadi pegangan kita. Iya. Iya dong. Ya. Hormatilah orang tuamu. Ya kan? Hormatilah. Ada. Jadi itu ini ya, kita harus belajar sama Bung Panda. Karena begini, orang yang bisa bebas bicara apa adanya adalah orang tanpa beban. Pasti track record itu sudah dijaga. Kalau Anda punya track record jelek, pasti mulut Anda terkunci. Tidak mungkin. Ya, saya di birokrat 30 tahun dan tempat yang basah. Bukan tempat-tempat sembarangan. Iya. Tempat basah. Tapi karena saya tidak jalan dengan jalur, maka saya bilang, udahlah, kalau mau panjang umur seperti Bung Panda, sehat, merdeka, bebas bicara, bebas bergaul apapun, maka janganlah mencontoh Solo. Betul. Artinya yang mau saya garis bawahi, tidak ada proyek apapun yang saya dapat dari Jokowi. Mau tambang batu bara, mau direksi, komisaris, tidak ada. Dan tidak pernah aku meminta, tidak pernah aku membicarakan. Kesempatan banyak. Kesempatan banyak. Banyak kesempatan. Dan abang yakin 100% diteken itu sama Pak Jokowi ya kalau abang minta ya. Aku. Begitu loh. Habis itu Nggak ada lagi wibawa kita berbicara. Nggak ada harga diri kita. Harga diri. Nggak ada. Ini yang paling mahal. Mahal. Kehormatan, harga diri. Dan Ya itu yang tidak dihargai dia. Dan itu warisan paling berharga kepada Iyalah. anak cucu nanti. Iya. Integritas. Dan kita izin Bang kembali ke potensi banyak oligarki ketika menguasai sebuah negeri, khususnya kita Indonesia. Oke.
kan Bang Said Didu ini kan vokal banget, Oke. apalagi mewakili korban-korban yang diduga Oke. atau sudah terjadi penggusuran tanah di mana-mana, di Rempang, Oke. di Morowali juga pernah Bang ya, sama di PIK 2. Oke. Di pemerintahan Prabowo ini menurut Abang sejauh mana sih aparat penegak hukum Oke. ini tanda kutip menurut Abang udah bersinggungan sama oligarki, dirangkul, dikuasai, itu seperti apa sih? Saya sih berharap gini ya. Pak Prabowo itu kan bapaknya Semua lembaga Sumitro instansi. sosialis loh. Oke, Sumitro oke. Baik. Kerakyatan. Jadi ideologinya tuh dempet dengan ideologi partainya Bang Panda. Itu dempet betul itu. Nah, kita lihat pernyataan-pernyataan juga mengarah ke sana. Bahwa oligarki ini sudah sangat berbahaya. Di bukunya tuh menyatakan loh bahwa musuh tanah. Dia bilang di bukunya itu, di Indonesia orang pintar dan jujur jumlahnya sedikit. Dan ini yang mau dimatikan oleh oligarki. Dia betul seperti itu. Oleh Prabowo. Prabowo yang menulis itu di ya, bukunya, Bang. nah, jadi orang pintar dan jujur di Indonesia jumlahnya sedikit dan inilah yang paling dibenci oleh oligarki. Itu dia tulis begitu. Nah, jadi saya menyatakan bahwa dia tidak suka penguasaan ekonomi oleh oligarki. Nah, yang bahaya sekali itu begini. Kita lihat ya. Waktu Pak Harto, kita kenal namanya kelompok Jimbaran. Ya, Pak? Ya. Yang dikritik betul dulu terus oleh PDI dengan Bung Panda. Kelompok Jimbaran. Jimbaran. Nah, Jimbaran, tapi saya bilang Jimbaran itu istilah saya hanya bisa masuk sampai pavilion. Di pavilion saja. Dan dia hanya dikritikkan bisnis tidak mungkin ngambil lahan. Tambang tidak mungkin dikasih. Yang dikasih dagang, bangun industri, ya kayak gitulah. Jadi di pavilion. Jokowi pada saat pemerintahan, transisi itu tidak ada terjadi perubahan batin. Jokowi, oligarki ini ada di dapur. Ada di dapur, bukan lagi di pavilion. Nah, tanah-tanah diambil, aturan undang-undang semua diatur sama dia oleh mereka oligarki ini, sehingga betul-betul, nah itulah yang saya katakan yang sangat berkepentingan dinasti Jokowi berlanjut itu oligarki yang sangat berkepentingan, bukan siapa-siapa. Oligarki yang menginginkan tuh Gibran harus jadi, kalau perlu Jan Etes sudah disiapkan. Ya itu karena mereka menikmati. Oligarki yang menginginkan oligarki Gibran menikmati. jadi Nah, coba lihatlah. Berapa bulan lagi mau berhenti jadi presiden, keluarkan hadiah PSN kan. PIK 2, Rempang dan lain-lain untuk oligarki. Jadi betul-betul. Nah, kita loh kalau dibuka nanti bagaimana dia bagi-bagi tambang. Tambang nikel, tambang timah apa segala. Itu kalau dibuka semua nanti itu oligarki. Jadi maksud saya begini. Sekarang mohon maaf aja, ini saya senang karena ini kalau partai udah menyatu dan melampaui oligarki, itu negara ini masih bisa selamat. Nah, itulah kenapa saya penting sekali menyatakan bahwa Prabowo harus menjadi dirinya sendiri agar bebas pengaruh oligarki. Koordinator oligarki adalah dinasti Solo. Boneka, bukan koordinator. Boneka oligarki adalah dinasti. Masih ada cerita, Bang. Ini kan tidak uju-uju tuh Lipo datang ke Solo. Iya. Oh ya, keluarga. Ya kan? Ya, Itu tidak uju-uju. James Riyadi. Ya, Satu keluarga. saya mendapatkan informasi bahwa ada suatu pertemuan oligarki ini dengan Kertanegara. Kertanegara menyatakan kembali ke sikapnya, oligarki nggak bisa lagi seenaknya di negeri ini. Diutuslah itu ke Solo. Nah, jadi itu jadi 2 kali kan. Nah, 13 Oktober pertemuan ini. Nah, itulah yang saya sangat was-was. Kenapa tadi Bang Panda menyatakan Kertanegara dengan Solo itu bagaikan minyak dan air. Tapi hati-hati, ada yang ingin tetap ingin mencampurkan tuh, yaitu oligarki. Oligarki ini yang ingin supaya ini masih kompak. Iya. Masih kompak karena koordinatornya adalah. Nah, itulah yang kenapa saya bilang, kenapa kalau Bung Panda lihat kenapa saya menyatakan
betul-betul ingin agar pengaruh dinasti Solo sama oligarki ini harus lepas dari Prabowo karena demi keselamatan negara. Iya. Tidak ada tujuan lain saya apa-apa karena saya melihat ini sudah sangat berbahaya. Berbahaya sejauh mana Bang menurut pengamatan Coba Bang beginilah. ke depan dampak buruknya? Gini lah. Kalau oligarki sudah diizinkan mengambil tanah rakyat, itu adalah puncak pengkhianatan. Itu puncak pengkhianatan. Nah, itu sudah terjadi sekarang. Kalau dulu kan masih ngambil hutan, ngambil tambang batu bara, Hasil tuh. ya masih punya negara diambil. Dengan dibagi ke negara walaupun bagiannya tidak bagus. Sekarang tanah rakyat yang harus digusur. Itu namanya puncak pengkhianatan penguasa kepada rakyatnya. Itu sedang terjadi. Dan tidak jauh dari Jakarta di Pik. Nah, itu maksud saya. Jadi itu adalah simbol bahwa sudah sangat berbahaya nih. Bung Karno itu dulu Bung Karno tuh banyak disumbang pengusaha loh. Ya Pak ya? Iya. Disumpah pengusaha. Disumbang pengusaha, tapi tidak pernah mengizinkan pengusaha mempengaruhi dia. Pak Harto banyak disumbang oleh kelompok Jimbaran, tapi dia tidak pernah mengizinkan masuk ke partai politik, masuk ke bisnis, ngambil tanah, ngambil apa, nggak pernah mengizinkan. Jokowi dibuka semua. Sampai ke Tambang kau ambil, dapur-dapur. tanah kau ambil, ini kau ambil, semua diambil. Ya. Nah, ini kan tidak ada sama sekali Nah, itu saya bilang Nggak ada di buku. tidak ada di buku. Itu hanya orang-orang yang tidak normal yang mengambil kebijakan. Iya. Harapan kita masa pemerintahan Prabowo ini jangan sampai membiarkan itu terjadi ya Bang. Dah. Jelas clear dong di Ya. situ Bang. Ya. Tapi ada yang menarik, waktu itu kita pernah ngobrol dengan Bang Panda. Prabowo ini jenderal yang berbeda, Bang pernah mengatakan itu. Ya. Berbeda dengan Pak Luhut yang minta Abang kenalkan dengan Tommy Winata, ya kan? Pengusaha. Jenderal-jenderal lain pengen kenal dengan pengusaha-pengusaha. Tapi Pak Prabowo punya Hasim. Jadi gini, saya kasih tahu ke mereka dalam perjalanan karier, banyak kan jenderal-jenderal ini ingin punya dekat dengan cukong, ya kan, dengan oligarki. Nah, disinilah jasanya Hasim membentengi Ada Kakaknya. kakaknya. Jadi tidak ada satu oligarki pun yang bisa mengklaim Ya. Prabowo orangnya. Hmm. Itu yang membuat hatiku optimis gitu loh. Tidak ada satu pun. Apalagi mau Lipo lah, mau apalah, Antoni Salim lah atau siapa lah, nggak ada bisa mengatakan bahwa Prabowo itu orangnya. Nggak ada gitu loh. Itu yang membuat aku nggak akan ketemu air dengan ini minyak, nggak akan ketemu. Ini saya pikir ini soal tenggang rasa aja ini. Karena ada cincai-cincai waktu pilpres, ya kan menang, ya udahlah. Ya kan, toleransi oke lah gitu loh. Tapi untuk kemudian menggunakan dengan gayanya Jokowi, naluri sama keyakinan saya itu tidak kena sama Prabowo gitu. Oke, aku pengen menguliti pengalaman Abang nih Bang. Andailah Pak Prabowo itu menjadi dirinya sendiri yang sesuai dengan apa yang beliau tuliskan. Ya, Bang Panda nih Bang. bukunya, Di bukunya ya kan. Yang jangan sampai oligarki itu malah menguasai banyak hal lah. Apalagi sampai di dapur kalau tadi Bang Said bilang ya kan. Ini kan bahaya banget. Apalah konsekuensinya ketika oligarki ini marah terhadap pimpinan negara kita Bang? Ada nggak konsekuensi buruk Bang? Aku tidak bisa melihat mereka punya hak atau kapasitas atau kemampuan untuk marah. Aku lihat ya, nggak ada. Satu hal juga harus diingat, Prabowo ini dibesarkan Kopassus. Yang paling dibenci oleh Kopassus, bohong. Hancur itu operasi. Hancur itu komando. Kalau dibangun dengan kebohongan. Ya pasti bermatian dong. Iya, banyak. Ya kan? Gak ada ini, ada jebakanmu, ada ini, nggak ini, tak tahu bohong. Jadi naluri dia, hati nurani dia, otak dia sudah sangat alergi dan against terhadap bohong. Si kawan hobi, ya semua dibikin cerita bohong gitu loh. Loh enggak, ini bukan kita fitnah menambah. Iya Bang. Iya kan? Iya.
Itu yang pengalaman aku. Ada 2 menterinya aku kasih bahan sama dia. Yang ada banyaklah contoh-contoh yang kemudian ternyata nanti itu beres. Bagaimana Jaksa Agung mau dicopot sama Mas, terus Surya Paloh bilang tidak. Kalau copot Nasdem keluar. Betul itu. Iya, tapi kita lihatlah nanti. Dia bohongin aku. Ini pengalamanku langsung. Iya. Gitu loh. Iya. Surya Paloh bilang ke Jokowi, mau copot Prasetyo, Nasdem keluar dari kabinet. Ketakutan dia. Pak Jokowi. Jokowi ketakutan. Iya. Tapi dia tutup ketakutannya itu, dia bilang, nanti kita lihat aja. Sampai kabinet selesai nggak dicopot. So what? Saya pikir karakter itu karakter yang paling dibenci Prabowo. Bukan prototipenya Prabowo. Gitu loh. Iya. Iya loh. Ditambah asal lingkaran satunya Pak Prabowo, satu misi dan visi. Dengan konsep iya. ini. Dan ada keberanian untuk memberikan nasihat. Mengingatkan gitu loh. Sukses dia. Nah, pertanyaan Bang Ari tadi ke Bang Said seperti apa, Bang? Oligarki ini kalau kita sekiranya marah tidak sejalan dengan kebijakan kepala negara. Saya begini. Oligarki marah ke kebijakan negara itu kan berarti dia bisa mengganggu moneter. Moneter itu mengeluarkan uangnya, menarik uangnya. Kita harus ingat bahwa uang di Indonesia itu tidak terlalu sebesar yang menarik. Tidak bisa Anda berpikir melakukan seperti 98 karena utang luar negeri kita itu tidak besar. Utang kita besar tapi dalam negeri, bukan luar negeri. Utang kita. Nah, utang swasta juga tidak terlalu seperti 98. Nah, jadi untuk mengganggu itu yang rawan kemarin itu adalah impor kita pangan terlalu besar. Jadi kalau Pak Prabowo bisa mengembalikan impor pangan menjadi tidak terlalu besar 2025, maka nggak usah takut terhadap oligarki. Oh itu sih. Ya, nah, langkah itu ya, Bang. Nah, dan oligarki ini juga begini. Ada oligarki yang tidak mungkin dia hanya butuh stabilitas, tidak butuh kekuasaan. Contoh lah umpamanya yang nggak usah Salim Group itu lebih butuh stabilitas. Karena industrinya tidak terkait dengan kebijakan. Tidak terkait langsung kebijakan. Ya kan? Jarum Group, Sampurna Group, apa segala. Yang terkait itu kan yang terkait dengan pengambilan aset lahan, apa segala, tambang. Apa segala. Itu kan yang terkait. Nah, tidak semua. Nah, jadi mereka lebih butuh stabilitas pemerintahan. Nah, saya menyatakan begini sekarang. Saya membayangkan tuh Prabowo sedang makan bubur panas 3 mangkok di depannya, Bang. 1 mangkok politik, 2 mangkok hukum, penegak hukum, 3 mangkok oligarki. Ini sedang dimakan oleh dia ini. Nah, panas pula ketiganya. Panas, maka harus pelan-pelan. Nah, tugas kita menyiapkan sendoknya supaya jangan kepanasan. Menyiapkan sendoknya. Nah, kita tahu bahwa masih banyak ketua partai politik loyal ke Solo. Ya kan? Nah, ini yang harus dimakan nih satu-satu dulu nih. Ya, mangkok bubur panas partai politik. Mangkok bubur panas oligarki, maka panggil pengusaha-pengusaha yang punya uang, lu mau nggak negara kita bagus, bikin komitmen baru. Kalau ada yang memang nggak bisa diperbaiki, buang. Itu bubur panas. Kedua, oligarki. Bubur panas ketiga, penegak hukum. Lu masih mau main-main dengan judi online, masih mau penyelundupan, masih mau main-main ini, aku minta komitmen. Kalau kau nggak mau, maka kau makan juga kau. Jadi, yang harus kita siapkan sekarang, Bung Panda kita semua untuk negeri ini, bukan untuk saya Didu, siapa? Kita siapkan sendok kepada Prabowo untuk memakan bubur panas di 3 mangkok. Itu kiasannya. Iya. Pertanyaan konkretnya, Bang, sendoknya itu apa bukan rakyat Indonesia ini, Bang? Jadi sederhana, kalau sederhana. Jadi
Rakyat sekarang tidak ini lagi, tidak sebodoh itu lagi. Ya, Maksudnya informasi begini, terbuka sekarang. sudah terbuka. Saya bergerak untuk membela rakyat, bukan punya partai, bukan punya apa. Hati nurani saya aja, dan kelihatannya rakyat udah semakin paham betul. Yang kita terbantu betul sekarang adalah ada medsos. Ya. Ada medsos. Itu yang membantu betul, dan rakyat nonton semua. Jadi maksud saya sih melihat begini sekarang, saya masih ada punya harapan. Satu, presidennya punya otak. Ya. Dua, punya hati. Ya. Punya karakter. Ya Pak ya. Punya konsep. Dan punya garis keturunan yang jelas. Ya. Ini antara Iya kan, Pak? kata dan Bibit bebek perbuatan. bobot. Dan antara kata dan perbuatan. Ya. Jadi ada harapan lah. Jadi sendoknya kita ngomong ini dengan Bung Pandai lagi nyiapkan sendok kita nih, bikin Iya, sendok nih. sendoknya ini apa? Kita rakyat kecil ini. Tapi ada sedikit pertanyaan titipan nih Bang, soal PIK 2. Karena Bang Said ini selalu membela korban-korban. Bulan lalu, Desember 2024, Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budi Mulyanto, menyatakan dengan adanya pembangunan kawasan PIK 2, ini berimbas kepada peningkatan PAD sana, Bang. Oke. Peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan. Oke. Dan sampai Pemkab Tangerang ini meraih penghargaan PAD tertinggi terbesar ketiga loh Bang, Oke. se-Indonesia. Yang artinya APBD juga meningkat, Oke. berdampak kepada masyarakat. Oke. Gimana tanggapannya Bang Said ini? Jadi itulah perbedaan persepsi atas memikirkan rakyat dan memikirkan kantong pejabat. PAD adalah mengisi kantong pejabat. Bagi negara bukan PAD, kesejahteraan rakyat. Kedaulatan, Ukurannya. Kesejahteraan rakyat. kesejahteraan. Anda mengusir petani, akhirnya petani itu kan nggak bayar pajak. Tapi rakyat sejahtera. Anda dapat PAD, tapi Anda usir rakyat. Pilih mana? Bagi saya, masa pemikiran orang adalah mensejahterakan rakyat, bukan memperkaya pejabat. Oke? Baik. PDAD adalah memungut rakyat untuk memperkaya pejabat, tapi mengusir rakyat. Itu jawaban. Betul. Iya. Jawabannya. Clear baru di situ. Jawaban. Iya, Nah, benar. jadi kalau ada menyatakan, pertanyaan saya, PAD juga disebabkan oleh bandara loh. Ya. Tapi kan nggak mengusir rakyat. Yang menarik adalah mau menaikkan PAD tapi mengusir rakyatnya. Itu problemnya justru di situ tuh ya. Ya. Nah, ini bukan sesuatu yang mau diperbandingkan. Negara-negara yang itu tujuannya adalah mensejahterakan rakyatnya, bukan menambah pendapatan pemerintahnya. Iya, PAD adalah pendapatan pemerintah. asli daerah, iya. Pendapatan rakyat yang harus dinaikkan, bukan pendapatan pemerintah. Rakyat terus paham nih Bang. Iya, iya, iya. Iya, iya. Karena ada yang menyatakan itu. Nah itu saya ketawa aja, wah ini memang rusak nih negara ini. Kalau perlu pajak tuh nggak ada, tapi rakyat sejahtera. Bukan pajak naik, pendapatan naik, tapi rakyat menderita. Ya kan Bang Manda? Luar biasa. Ada Terakhir-terakhir nih Bang. ini Bang. Terakhir nih, makna manusia merdeka. Ini karena Menurut, ya, seniornya abang-abang ini menurut kita Bang Panda yang dan Mas muda-muda Said, ya, ini benar. perlu mendapatkan banyak inspirasi. Karena podcast kita ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir ke Bang Panda dulu. Ya Banda. Dalam konteks hari ini Bang, makna manusia merdeka bagi kami generasi muda itu harus bagaimana sih Bang? Itu tidak perlu mesti pakai definisi. Itu kelihatan dia merdeka apa tidak dari tingkah lakunya, dari tindakannya. Dia merdeka dari apa? Dari pengaruh oligarki, dia merdeka dari pengaruh klik dan segala macam. Betul-betul merdeka tindakannya itu. Orang-orang yang merdeka begini itu tercermin seperti Ali Sadikin. Ya. Orang merdeka. Gubernur DKI Jakarta. Lopa begitu diangkat jadi jaksa agung yang pertama, anak emasnya Soeharto, Bob Hasan kirim ke Nusa Kambangan. Gitu loh. Jadi ada ukuran-ukuran yang itu loh. Ya, bagaimana waktu Jenderal Yusuf, ya, begitu dia jadi Menhan Kampangap, langsung dia lakukan pembersihan. Bagaimana Rudini waktu Kasat, angkatan darat yang begitu korup, dia bersihkan. Itu catatan emas sejarah, itu konkret.
Sejarah Indonesia. Iya, dan kita harapkan Prabowo begitu. Gitu loh. Prabowo udah banyak contoh dia. Nggak kurang-kurangnya teladan bagi kita. Bayangkan tuh jenderal siapa Mung, yang dialah cikal bakal RPKD, yang paling banyak jasanya. Menurut Prabowo, jam 4:30 pagi udah bangun, dia sapu halaman, dia sapu ini, dia ngepel lantai, mobil dinasnya tidak boleh dipakai istrinya, mau ke pasar naik beca, anaknya jalan kaki. Gitu loh, Prabowo nulis itu. Iya. Jadi saya optimisme, bukan dipengaruhi bukunya Prabowo, saya optimisme Prabowo ini sebenarnya tinggal sekarang orang-orang sekitar dia. Ya. Jorokin dia, ngebantu dia, Atau mengapa dia, itu loh. Tinggal itu. Kalau bibit bobot bebet seperti tadi bapaknya ya Sumitro, Joy Harikusumo, kapanya, udahlah jelas itu. Tapi banyak itu yang saya bilang tadi contoh. Kenapa Ali Sadikin sampai sekarang dikenang? Kenapa Jenderal Yusuf sampai sekarang dikenang? Itu karakternya. Ya. Apa kenangan kita mengenai Jokowi? MK bang. Loh iya, apa kenangan kita? Itu aja. Ini jangan, bukan kita sentimen atau tidak suka dengan dia. Iya. Kok entengnya, kok mudahnya. Aku pembohong loh. Aku bilang investor udah masuk dari ini. Padahal nggak betul itu. Kalian berhasil kan aku bohongi gitu. Kayak gitu-gitu udahlah, udah terlanjur. Aku ikut ambil andil juga ngajari dia. Iya dong, aku juga harus mengaku salah juga. Gitu. Enggak, yang mau saya ceritakan ini harapan kita kepada Prabowo seperti perilaku dari satu pimpinan yang tegas, bersih dan sebagainya. Itu yang saya bilang tadi, dia bersih dari oligarki. Karena kebetulan Hasim punya ekonomi yang kuat. Gitu loh. Ya. Tidak perlu. Jadi inilah terus terang aja dengan apa ini sekarang, aku dengan Pak Said Didu ini, aku terus terang dapat energi lagi. Iya, dapat energi. Dapat setruman ya. Iya, dapat setruman gitu loh. Maka bisa lancar itu. dan saling memberikan energi juga. Bukan, dia ini, aku buka rahasia, di dalam tubuh Golkar itu ada juga pemberontak-pemberontak, Balilo gitu. Beliau lah salah satunya nih. Iya, ada pemberontak-pemberontak gitu loh. Gitu. Izin ke Bang saya tidur. Karena kaos yang dipakai beliau ini nggak kaleng-kaleng loh, nggak semua orang bisa pakai nih Bang. Freedom Man, manusia merdeka. Pertanyaan sama dengan Bang Panda. Di zaman sekarang ini yang kayaknya merdeka itu definisinya mahal ya Bang. Jadi saya menyatakan manusia merdeka itu adalah orang yang bisa masih hidup tapi belum meninggal. Masih hidup tapi belum meninggal. Tapi belum meninggal. Dalam ini barang nih. Ada orang yang masih hidup tapi sudah ibarat meninggal. Yaitu orang yang tiap hari hanya menutupi kesalahannya dan ketakutan atas kesalahannya dibuka. Tersandra lah itu. Tersandra oleh kesalahan dia. Itu adalah manusia tidak merdeka. Manusia merdeka tadi adalah meninggalkan warisan nama baik ke depan. Jadi satu, belum meninggal, masih hidup tapi belum meninggal. Ada orang yang manusia tidak merdeka adalah masih hidup tapi sudah meninggal. Sudah meninggal. Tidak sedikit loh orang-orang pejabat tinggi, bekas pejabat tinggi yang Masih takut, Tidak merdeka. tidak merdeka, tersandra. Banyak itu Bang. Banyak Pak. Pak kenapa? Udah. Kalau ketemu, senang saya melihat kamu bebas sekali. Kenapa Bapak? Susah saya. Ini banyak debu. Banyak debu di. Nah, itu yang saya berharap anak-anak muda. Enak loh. Jadi orang yang tidak punya, tidak bikin kesalahan. Enak. Beban. Tidak, kita datang ke mall, kepala tegak. Coba kalau Anda pernah terima amplop dari seseorang, ketemu di mall, pas lihat, ini aku pernah kasih amplop nih. Itu harga diri langsung. Banyak debu langsung tuh Bang. Banyak debu langsung. Nah ini ada Hugeng di depan kita nih, foto Hugeng. Coba. Itulah manusia-manusia merdeka. Udahlah, saya bilang kita lihat. Ya saya bilang ada Bahadurin Lopa, sampai contoh Hugeng, ada Ali Sadikin, ada
banyak contoh, Banyak yang, contoh. banyak Banyak contoh yang kita ini kan, dan itu manusia-manusia yang enak dan Iya, juga ya itulah saya Freedom bilang people. ya 3 manusia merdeka itu satu janganlah meninggal tapi Anda masih hidup, 2 harus jalan dengan kepala tegak, 3 adalah meninggalkan warisan terbaik kepada anak cucu kita. Oke. Mahal ini, mahal pandangan abang sekalian. Dan begini ya, sehat, lihat Bung Banda, iya. sehat, happy. Nggak ada di wajah kita tuh ada beban aneh-aneh. Tapi masih optimis nggak bang? Indonesia Emas 2045? Saya begini sih, saya melihat begini. Udahlah. Itu definisi nanti pemerintah Arab lain bikin lagi definisi, udahlah. Yang penting menurut saya negara ini kalau dikelola dengan baik, dengan apa segala, insya Allah akan baik. Iya. Oke. Berkali-kali Prabowo pidato pas seperti yang dikatakan Pak Didu tadi. Aku tidak mau dirampok karena aku mau tidak ini. Gitu. Saya sebagai putra, sebagai seorang harus menunjukkan tekad dia untuk mengapakan keselamatan Republik ini, kekayaan daripada bumi Indonesia ini. Berkali-kali dia. Nah sekarang ini kesempatan kita lihatlah ke praktek ya antara ucapan Dan dengan perbuatan. Itu kan itu yang dibilang tadi, di situ dia merdeka apa tidak? Ya. Di situ Ya. orang merdeka Ya. apa enggak? Begitu. Terima kasih banyak Bang Pandana Baban dan Bang Said Didu. Suatu kehormatan dapat Podcast pandangan. dadakan ya kan. Satu daging semua mulai dari sejarah perpolitikan, pandangan dan juga kritisasinya dan juga harapannya khususnya buat pemerintahan Prabowo sekarang. Sehat buat kita semua, khususnya buat Bang Panda dan Bang Said Didu. Teruslah menjadi manusia Ini. merdeka. 8 Januari 2025. Oke. 8 Januari 2025, siapa tahu ini menjadi titik balik. Titik balik Indonesia ke jalan normal kembali di Iya. Oke. Demikian podcast bersama Bang Pandana Baban dan juga Bang Said Didu di Keadilan TV, luar biasa. Semoga misi kami sebagai podcast yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dapat berhasil dan juga dapat diterima dengan baik oleh penonton pemirsa Keadilan TV. Siap. Silakan kirim komentar dan juga tunggu kami di podcast berikutnya. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.